Hai guys, kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman ikutin ujian di Goethe Institute Jakarta. Untuk salah satu syarat pengajuan visa nasional kumpul keluarga. Yuk tonton terus videonya. Gue mau bercerita sedikit tentang pengalaman mengikuti tes A1 untuk sertifikasi dan untuk pengajuan syarat visa nasional kumpul keluarga. Tonton terus videonya untuk dapat informasi lebih lanjut. Ya, kali ini gue akan bercerita sedikit tentang pengalaman waktu gue mengambil sertifikasi bahasa Jerman di Goethe Institute di Jakarta, di Jalan Samratulangi, yang di Menteng. Kalian yang belum tahu siapa gue, perkenalkan, nama gue adalah Julia. Gue orang yang suka traveling, dan sekarang gue tinggal di Bali, sudah kurang lebih hampir 7 tahun, dan gue lahir dan besar di Jakarta. Untuk kali ini, gue akan bercerita tentang pengajuan visa nasional, tapi itu nanti di video berikutnya. Visa nasional ke Jerman dan persyaratan untuk pengajuan visa nasional kumpul keluarga itu gue harus menyertakan dokumen sertifikasi minimal level A1 yang didapat dari Goethe Institute. Ada beberapa yang diakui dari Jerman, yaitu Goethe Institute, dan ada beberapa lembaga yang sangat familiar di Indonesia. Tapi karena gue lebih prepare, gue ambil sertifikasi bahasa A1 itu di Goethe Institute di Jakarta. Bulan Mei ya, prepare belajar bahasa Jerman itu udah lama guys. Untuk lebih nge-refresh pemikiran gue, untuk mengingat lagi bahasa Jerman itu seperti apa. Saat sebelum gue tes di Goethe Institute, gue mempersiapkan diri untuk belajar lagi bahasa Jerman. Gue mengikuti 2 les online dari 2 guru yang berbeda untuk persiapan ikutin tes di Goethe Institute level A1. Persiapan saat itu gue preparationnya itu kurang lebih hampir 2 bulan. Gue mengikuti tes di Goethe Institute di bulan Juni 2025, 22 kalau nggak salah ya, 22 atau 23 gitu. Di Goethe Institute itu membuka tes sertifikasi bahasa Jerman sebulan sebelumnya. Jadi kita register, kita ambil jadwal tesnya itu di bulan depan. Itu gue mulai preparation lagi di bulan Mei untuk ngikutin les by online. Ngikutin online di 2 guru yang berbeda dimulai dari bulan Mei awal. Dan saat itu, sebulan sebelumnya itu, di tanggal 20-an, register daftar untuk tes. Karena ini gue persyaratan untuk visa nasional kumpul keluarga minimal A1, jadinya gue mengikuti tes tersebut. Gitu. Tes di Goethe Institute itu sangat, seru sih. Gue flight dari Bali menuju Jakarta. Sebenarnya di Bali tuh ada, tapi di bulan Juli atau di bulan Agustus kalau nggak salah ya waktu itu menurut gue terlalu lama ya, karena pengajuannya nanti kan bakal panjang juga prosesnya kalau gue harus nungguin ujiannya di bulan Juli di Bali gitu. Jadi gue ambil Prüfung A1 itu di Goethe Institute. Pengalaman gue sih ya luar biasa ya. Nanti saat kita register, itu kapan? Nah kita tuh nanti dapat email setelah ada pembayaran. Sepengetahuan gue nih, di tes di Goethe Institute itu kita memang ada kuotanya. Setiap tes A1, A2, atau B1, B2, sampai seterusnya. Khususnya di video ini, gue mau menjelaskan, gue mengambil sertifikasi bahasa A1. Karena untuk pengajuan visa nasional kumpul keluarga, minimal itu cuma A1. Gitu. Which mean itu masih basic banget lah gitu ya guys ya. Sebenarnya di dalam emailnya itu dijelaskan kalau harus on time 15 menit lah gitu ya. Baru bisa masuk gitu. Jam setengah 10 gue nyampe di gedung Goethe Institute. Gue masuk dan nanya ke security-nya langsung ngejelasin arahnya ke sana, masuk ke dalam. Nah, di situ ada beberapa meja kayak panitia penyelenggara tes, 4 atau 5 orang yang orang Indonesia semua, masih muda semua. Jadi kita register ulang nama kita dan kita bawa selembar kertas emailnya itu yang di print out yang nanti diunjukin ke panitia gitu. Jadi itu juga ada kodenya guys. Gue datang ya, gue register ulang,
Terus dari pihak panitia meminta untuk mematikan handphone. Kalau ada jam yang digital ataupun tidak digital, gue pernah sih nonton di video-video lain ya yang membahas tentang apa sih yang boleh dibawa, apa yang nggak boleh dibawa saat lagi tes di Gute Institute. Kalau di video lain itu kan jam digital itu masih bisa dipakai ya, tapi tetap nggak boleh dipakai gitu. Jam, tas, handphone itu semua dikumpulkan. Horen, scriben, sama lesson ya. Di sprehannya itu gue dapet jeda 1,5 jam gitu. Jadi gue mengikuti 3 ujian dulu di aula besar yang ada speakernya besar, dengan aula besar dengan peserta yang lainnya gitu. Mengikuti di jam 2:30, yang berarti gue harus jeda dulu, dan di situ kita boleh sih sebenarnya bawa makanan gitu, tapi makanannya itu dipisahin di tempat yang lain. Barang-barang kita dikumpulin sama panitia, panitia ngasih tahu kita kalau makanan yang kita bawa itu kayak bekal yang kita bawa itu dikeluarkan dari tas dan disediain meja untuk naruh makanan dan minuman. Dan di sana juga disediain kantin juga, guys. Jadi pengalaman gue mengikuti tes di Gute Institute itu pasti tegang banget karena panitia penyelenggara juga memberitahu ke semua peserta ya, termasuk gue gitu, kalau kita tuh nggak boleh berbicara sesama peserta itu. Dilarang berbicara sesama partisipan, nggak boleh berisik, jadi kayak pressure juga gitu. Tianya tuh orang Indonesia, pengujinya juga orang Indonesia, masuk ke aula besarnya itu untuk mengikuti tes Horen, scriben, sama lesson ya, mendengar, menulis, membaca ya. Di 3 bagian itu kita di satu aula, masuk ke aula nanti dipanggilin namanya satu-satu, dan mejanya itu pun kita nggak bisa kita yang nentuin gitu, guys. Jadi udah dari pengujinya yang ngarahin kita duduk di mana, duduk di mana, duduk di mana gitu. Kita dapatnya duduk di mana nanti kayak gitu, guys. Untuk Prehan, Horen, sama Scriben itu saat itu gue dapet 4 penguji ya yang ngawasin. Tapi itu semua orang Indonesia sih kayak gitu. Kalau nggak salah dikasih kayak 45 menit kan, nggak nyampe sejam sih. Pokoknya 15, 15, 15. Pokoknya waktu Horen itu kita dikasih 15 menit. Nah, nanti mereka ngutarin audio, dan itu dari speaker yang besar, bukan pakai headset satu-satu ya guys ya. Kedengaran jelas nih, dan dari pengujinya juga mereka nanya apakah jelas kedengaran suaranya atau enggak gitu. Depan itu ada layar besar. Setelah 15 menit untuk Horen, dengar soal tentang 15 menit itu untuk Horen, berarti kita masih ada waktu kayak 10 menit untuk menulis, 15 menit untuk membaca gitu guys. Sepengalaman gue ya mengikuti tes di Gute Institute itu, sesi Horen itu sedikit ngeblank. Karena itu satu udah pressure duluan, karena satu nggak boleh ngomong sesama peserta gitu. Terus kita dilarang keluar dari area selama ujian berlangsung. Nggak boleh pegang handphone, nggak boleh ada jam. Terus after that, 45 menit berlalu dan gue ada sesi sprechen, berbicara, interview. Gue masih ada space, masih ada waktu buat jeda gitu. Jadi gue gunain itu entah ke perpustakaannya gitu. Di situ free, ber-AC. Di luar itu di kantin juga banyak yang partisipan yang lain yang menunggu gitu untuk lanjut ke step selanjutnya. Di sesi Horen gue dapat penguji 2 orang, yang satu itu orang lokal, yang satu lagi itu blasteran di channelnya Gute Institute di YouTube dan di Dewi Learning, dan banyak juga ada yang ngebahas tentang kisi-kisi tentang tes Gute Institute A1 gitu guys. Secara gue udah prepare kurang lebih 1,5 bulan ya, 1,5 bulan buat menuju ujian sertifikasi A1 berbahasa Jerman, dan seminggu sebelumnya tuh udah bener-bener belajar terus, lihat-lihat video, denger juga, berbicara di depan kamera, berbicara di depan kaca untuk memperkenalkan diri gitu loh. Hasilnya itu bakal keluar setelah 2 minggu. Di dalam 4 kategori ini kita itu harus memenuhi syarat poinnya itu gitu. Sprechen kita harus 25%, Horen itu 25%, Scriben 25%, sama lesson 25%. Jadinya menulis, mendengar, membaca
dan berbicara itu kita harus dapat 100%. Berdasarkan research yang gue cari, nggak harus 100% poin kita itu. Kita dinyatakan lulus gitu guys. Pengalaman gue pribadi guys, one shot sekali ujian tanpa ngulang. Sekali langsung lulus. Tapi nilai ujiannya itu nggak nyampe 100%. Gak apa-apa lah ya, yang penting lulus. Sedikit poin gue di Horan, dan gue dapet sertifikasinya itu untuk pengajuan visa nasional gue. Nanti gue bakal bikin video lain untuk menjelaskan apa aja sih dokumen yang perlu disiapin untuk visa nasional kumpul keluarga. Kalau kalian suka dengan video ini dan mungkin menambah informasi, jangan lupa like, subscribe, dan comment guys. Thank you for watching. Bye. Cheers.